Mana harimaunya? Nggak ada. Dulu ada di sini kan harimaunya? Ini nggak kelihatan. Hah? Lagi ngumpet. Coba di miss call. Oh, kamu punya nomornya tuh? Halo, harimau. Temen. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini pertama kalinya aku nge-review smartphone merek iQOO. Nggak tanggung-tanggung, aku langsung jajal seri flagshipnya iQOO 12. Sekedar info bagi yang awam, iQOO merupakan sub-brandnya Vivo ya, yang fokus menghadirkan smartphone premium dengan performa yang tinggi. Dan bila ngelihat kemasannya, ini kemasannya ya. Wow, ada tulisannya ya, BMW Motorsport Premium Partner. Kolaborasi kayak gini tentu menguatkan brand image-nya si iQOO. BMW pastinya identik dengan kesan premium dan ngebut. Apakah karakter tersebut sesuai dengan smartphone ini? Yang pasti adalah doi ini ditenagai chipset paling powerful saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 serta tambahan chip Super Computing Key1. Merupakan prosesor display yang menawarkan berbagai fitur yang mampu meningkatkan pengalaman gaming. Kayak gimana kapabilitasnya? Langsung aku ceritain aja full reviewnya. Plus minusnya. Beneran monster nggak sih? Atau cuman Om Do doang? Snapdragon 8 Gen 3. Jadi ini merupakan smartphone pertama di Indonesia yang hadir menggunakan chipset terbaru dan terpowerful saat ini. Skor Antutunya bikin mind blown ya. Ada yang bisa nebak? Skornya yaitu 2 jutaan. Kalian nggak salah denger ya? 2 jutaan. Para pengabdi performa pasti guling-guling takjub mendengarnya. 2 juta. Belum lagi dibekali RAM dan storage yang sangat lega. So, seperti yang aku pertanyakan tadi di awal, karakter ngebut beneran terrefleksikan pada smartphone ini berdasarkan skor benchmark. Dan experience-nya ketika navigasi sana-sini, buka tutup app, multitasking, terasa smooth dan lancar, nggak perlu dipertanyain ya. Nah, gimana ketika dipakai buat gaming game berat? Chipset kelas flagship emang menawarkan performa yang terngebut di zamannya, tapi biasanya peningkatan suhunya juga meningkat ya, cepat panas. Tapi ternyata dugaan tersebut salah. Aku jajal nge-game favoritku Wild Rift pada settingan grafik yang biasa aku set, ternyata peningkatan suhunya terbilang minim banget. Suhu max pada beberapa titik selalu di bawah 40 derajat. Ini aku ukur setelah satu rank match berlangsung ya, udah selesai. Satu rank match mungkin sekitar 15-20 menitan. Wadam cuy. Pengukuran pada game PUBG settingan grafik mentok kanan juga sama-sama adem. Intinya ini lebih nyaman daripada smartphone flagship Android yang selama ini aku andelin buat gaming. Dan aku rasa hal tersebut berkat ini sih, efisiensi dari chipsetnya sendiri, Snapdragon 8 Gen 3. Efisiensi energi serta penghematan daya yang lebih baik. Dan tak lupa sistem cooling sang smartphone juga terbukti reliable dalam meredam peningkatan suhu. Singkatnya adalah performanya bikin wajahku tersenyum ganteng. Jadi game yang berat banget kayak Genshin Impact dapat berjalan dengan lancar pada settingan grafik quality highest dengan opsi frame rate 60. So nggak perlu ragu untuk jajal game-game berat yang ada di Android, silahkan dijajal aja terus disettingin mentok kanan. Dan kalau misal dirasa performanya masih kurang, terdapat opsi monster pada game assistant-nya ini yang bakal memboost performanya namun dengan kompensasi peningkatan suhu yang lebih meningkat. Tapi selama gaming, aku nggak pernah ngidupin fitur tersebut karena ya secara default ini udah kencang. Nah, yang bikin gamer heboh adalah meskipun smartphone ini tidak di branding sebagai smartphone gaming, tapi terdapat banyak fitur-fitur yang mendukung kegiatan gaming dan fitur-fiturnya yang bisa dibilang anti-mainstream. Beberapa fitur doang sih yang anti-mainstream. Jadi yang patut aku bahas adalah fitur-fitur yang berhubungan dengan visual. Fitur-fitur ini dapat terlaksana berkat kehadiran custom super computing chip Key1 yang hadir di smartphone ini. Yang pertama yaitu game super resolution. Jadi ketika diaktifin maka tampilannya akan menjadi lebih sharp, lebih kontras. Terus ada fitur game display enhancement. Ini fungsinya nambah filter color pada visualnya. Jadi beberapa filter yang berfaedah, misal darkness enhancement. Kepakai buat nambah visibilitas ketika gamenya sedang berada di tempat gelap ya, agar lebih mudah untuk ngelihat musuh. Curang dikit nggak apa-apa ya.
Lalu game Super Touch Control, ini untuk nambah sensitivitas layar. Terlebih bila tanganmu pas keringetan. Jadi selama pemakaian aku malah jarang pakai fitur yang satu ini karena sensitivitas layarnya menurutku secara default udah pas. Kemudian fitur yang paling interesting dan paling anti mainstream adalah fitur yang bernama Game Frame Interpolation. Jadi bila diaktifin maka game yang sedang dimainin otomatis akan divisualisasikan untuk berjalan di layar pada frame rate 144 fps. Jadi jumlah frame rate yang ditambah bukan berasal dari hasil rendering GPU-nya Snapdragon 8 Gen 3. Namun dilakukan oleh supercomputing chip Q1 melalui metode frame interpolation. Metode apaan itu? Silahkan di googling sendiri. Nggak ya, aku jelasin ya. Singkatnya adalah di antara frame yang sedang ditampilkan akan di-generate frame buatan yang selaras secara visual dengan wujud frame sebelum dan sesudahnya, sehingga didapetin visual yang istilahnya makin halus. Tentu berkat refresh rate layarnya yang juga sama-sama di 144 Hz. Dan untuk membuktiin apakah fitur ini beneran jalan adalah dengan melakukan tes via aplikasi display FPS. Di sini tertera FPS-nya langsung melonjak dan stabil di angka 144 ketika fiturnya diaktifin. Atau diingat bahwa aplikasi ini berguna untuk mengukur nominal FPS sang layar, bukan nominal FPS yang dihasilin dari proses rendering GPU pada suatu game. Dari 4 game yang udah aku jajal yaitu Wild Rift, Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact, cuman Genshin Impact yang mampu memberikan visual yang paling kentara. Jadi ketika point of view karakternya digerak-gerakin secara cepat, sekilas pergerakan yang dihasilin lebih smooth. Motion blur-nya lebih halus, tapi ini kudu dilihat dengan saksama banget sih, nggak begitu kelihatan sebenarnya ya. Kudu diplototin dan dipentelengin dengan penuh konsentrasi. Dan untuk saat ini nggak semua game dapat support dengan semestinya. Aku harap bisa lebih disempurnain lagi fitur yang satu ini ke depannya. Intinya gaming di sini memberikan pengalaman ternyaman yang pernah aku experience so far dari smartphone flagship. Serta nyaman di visual juga berkat spek layarnya yang memadai. Kelemahan fitur tentu ada fingerprint di layar, fingerprintnya sat-sat gercep. Face unlock-nya juga reliable di segala kondisi cahaya. Oh ya, dan Doi ini juga mengusung sertifikasi IP64 ya, water and dust resistant. Kalau wireless charging absen. Beralih ke body, apakah wujudnya premium layaknya BMW? Ketika digenggam, feel wahnya dapet sih. Build quality-nya solid, rapi, material bodinya tergolong premium. Samping-samping bodi merupakan aluminium dan pemakaian sekitar 3-4 harian ini masih kinclong permukaannya. Tapi permukaannya ini ya gampang membekas keringat tangan ya, keringat jari. Kalau untuk permukaan belakangnya menggunakan glass, kagak gampang kotor sih. Permukaannya smooth, dielus-elus, nikmat ya, tapi sedikit licin. Overall desain bagian belakangnya cukup berkarakter, tapi tampilannya bukan menjadi favoritku. Kalau misal di Indonesia juga masuk yang warna merah, tentu mungkin aku bakal berubah pikiran karena warna merah ya warna favoritku dan mempresentasikan performanya yang emang beneran kencang lah. Merah kan identik dengan kencang soalnya. Yang warna hitam menurutku terlalu plain, terlalu mainstream. Kalau untuk bagian depan sang smartphone desainnya B aja sih, nothing special ya. Ini dagunya nyaris simetris dengan jidatnya yang lebih singset. Ya dari segi looks, bodinya tidak seaduhai mobilnya BMW sih. Tapi dari segi feel, kesan premiumnya cukup dapat lah. Move on ke sektor kamera. Jadi kamera belakang mengusung 3 buah kamera ya. 1, 2, 3 dan ada kamera periscope. Jadi aplikasi kameranya menawarkan 3 warna dasar yang bisa dipilih. Ada natural, vivid, dan textured. Pada textured ada efek vignette gitu ya. Selama jepret-jepret aku mostly pakai opsi yang vivid sih. Dan ada banyak filter-filter macam pula yang bisa dinikmati pastinya. Jadi pada aplikasi kameranya terdapat 5 opsi focal length yang bisa dipilih. Warna yang dihasilin dari ketiga kamera belakang tidak terlalu beda, which is aku suka. Ya kadang kamera utamanya sedikit lebih warm daripada kamera yang lain, tapi nggak terlalu noticeable. Ketiga kamera belakangnya menawarkan kualitas foto yang nyaris seragam pada kondisi cahaya melimpah. Ketiganya juga menawarkan dynamic range, detail, dan sharpness yang baik pada kondisi tersebut. Nah, yang jadi selling point adalah kamera periskopnya, kamera zoom-nya. Detail dan sharpness-nya ternyata sangat bisa diandelin ketika kondisi cahayanya memadai. Udah aku buktiin ketika foto-foto binatang secara close up ya.
Jadi foto-foto ini aku jepret pas di kebun binatang Jogja ya, pas mendung-mendung padahal. Becek pasti ujung-ujungnya nggak ada ojek, nggak tahu kenapa ya. Intinya kamera periskop kayak gini enak banget buat hunting satwa karena jarak zoomnya jauh. Terlebih kehadiran OIS-nya mampu memberikan stabilization yang bisa diandelin untuk motret objek satwa yang sukanya gerak-gerak. Opsi zoom digital hingga 100 kali juga ada sih, namun pada focal length tersebut agak susah untuk framing karena OIS-nya sedikit kewalahan melakukan stabilisasi. Terus hasil capture-nya juga cenderung pecah ya, tipikal kayak kamera periskop smartphone lainnya. Sweet spot-nya mungkin di ini sih, di zoom digital 20 kali. Lebih dari itu maka kualitas capture-nya rada pecah. Untuk portrait mode terdapat opsi zoom 1 kali hingga 3 kali. Sweet spotnya tentu pada opsi 2 kali. Aku happy dengan separasi objek serta backgroundnya yang nyaris selalu rapi dan akurat. Beautifikasi defaultnya juga pas sehingga aku tampak ganteng natural. Ya aslinya aku emang udah ganteng sih. Kemudian pada kondisi low light, night mode akan aktif secara otomatis ketika mendetek kondisi pencahayaan tersebut. Khusus untuk kamera periskopnya, night mode baru otomatis aktif ketika kondisinya cenderung lebih gelap. Singkatnya adalah kamera yang utama memberikan hasil capture yang paling baik pada kondisi low light bila dibandingin dengan kamera-kamera lainnya dari smartphone ini. Sedangkan untuk kamera depan, kualitasnya bukan yang terbaik di kelasnya, namun buatku sih udah cukup buat selfie-selfie. Lagi-lagi aku sangat demen dengan tingkat beautifikasi defaultnya yang pas. Namun yang disayangin adalah pada sektor perekaman video, kamera depannya tidak ada stabilization dan cuma bisa rekam up to di resolusi FHD 30 fps. Pagi-pagi udah ke Gembira Loka ya, foto-foto, tapi suasananya lagi mendung. Sangat jomplang bila dibandingin dengan kamera belakangnya yang bisa rekam up to 8K 30 fps. Video stabilization di kamera belakang juga jalan, sehingga lebih enak buat vlogging daripada kamera depannya. Rekaman mic-nya juga baik. Suara monyetnya heboh banget ya. Itu dia gajahnya. Gajahnya lagi berduaan. Gajah aja berduaan. Kamu kapan? OTW melihat singa atau macan atau harimau ya? Mana harimaunya? Nggak ada. Dulu ada di sini kan harimaunya? Ini nggak kelihatan. Hah? Lagi ngumpet. Coba di miss call. Kamu punya nomornya tuh? Halo, harimau. Temen. Lagi ngapain ya dia? Oh, lagi ngadem coy. Ngadem, panas soalnya. Walaupun mendung tapi udaranya panas ya. Hah? Itu bola. Bola. Panggil macan gitu. Yang kencang. Gerak dia. Bunyinya coy. Bunyinya ya ampun. Sangat majestik ya. Mau kemana coy? Wow. Mau mana prosotannya? Emang ada prosotan? Hah? Ngawur gue. Terakhir sektor baterai ngecasnya terbilang ngebut thanks to 120 watt flash charge. Dari kondisi 5% hingga 62% butuh waktu 26 menit hingga full butuh waktu total 42 menit. Kalau battery life-nya aku tes via PC Mark dan menghasilkan skor 16 jam 55 menit. Ini termasuk awet. Oke, IQ 12. Dari segi performa aku akui emang beneran monster. Bahkan dari segi ergonomi, tepatnya peningkatan suhu juga relatif nyaman. Buat aku panjer nge-wild rift push rank banyak match ya selama berjam-jam, tetap nyaman di tangan, tidak nyelekit. Bahkan aku kepikiran untuk jadi Indoi sebagai pengganti daily driverku khusus buat game Android. Selingkuh itu nggak apa-apa ya kalau di dunia gadget.
Dari sektor kamera, walaupun secara overall bukan yang terbaik di kelasnya, namun kamera-kamera belakangnya masih terbilang kompetitif. Apalagi kemampuan kamera periskopnya yang sukses bikin aku happy hunting foto-foto candid dari jarak jauh. Ya andaikan kamera depannya bisa lebih baik lagi kapabilitasnya dan speknya pasti bakal lebih perfect lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah harganya. Harganya pada saat video review ini dibuat aku belum dikasih tahu, masih rahasia karena belum launching ya. Launching sebenarnya tanggal 7 Desember ini. Tebakanku sih harganya seharusnya bakal kompetitif, sedikit di atas 10 juta, nggak sampai 15 juta pastinya. Aku harap sih harganya bikin mind blown ya, bisa bikin ketar-ketir brand lain. Ya kalau pasang terlalu mahal juga jadi kurang menarik kan, kalau terlalu murah juga ya nggak apa-apa sih. Yang pasti iQOO 12 bakal tersedia di Shopee serta available juga di beberapa Vivo Store. So bagi kalian yang kepo pengen ngerasain performanya, pengen lus-lus, pengen pegang-pegang, mungkin bisa mampir ke Vivo Store. Yowes gitu aja full reviewnya dan silahkan kembali bekerja. Weekend sebentar lagi. Brace yourself.